Panas men. Tapi kayaknya kalau di katanya di Gorontalo tempat pariwisata udah bisa dibuka, cuma tetap harus ada protokol kesehatan, harus jaga jarak gitu loh. Ini adalah ajang yang baik untuk menolak orang yang tidak kecil. Oke, kalian di scan. Jadi ayo aku lagi social distancing, jangan deket-deket sama aku ya. Nggak usah lama-lama. Ayo kita, kira gini. Kita dari minggu lalu kan udah kayak gini informasinya. Sebenarnya kalian tuh tahu aku sebenarnya nggak sih? Sebenarnya kalian tuh mengenal aku banget nggak sih? Iya. Coba Edo, kamu tahu nama aku siapa nggak? Tahu. Siapa? Ini. Nama lengkap? Saya tidak tahu. Kalau kayak Teo ini aku nggak tahu. Teo punya marga kan? Ovel, apa marganya Teo? Colin. Oh itu marganya. Oh aku pikir nama kamu. Coba Caca tahu nggak nama mamanya Jibril? Zaman SMA banget ya. Ayo deh. Jadi sebenarnya kita ada di segmen. Segmen namanya Do You Know Me? Ambil kertas kalian. Boleh diambil kertasnya kita. Teman-teman di rumah kita di sini putih ya. Kita belum kenal satu sama lain ya. Ini bukan sulap. Emang. Jadi kita mau tahu seberapa saling mengenalnya kita. Kadang kita sering ketemu tapi kita nggak saling memperhatikan. Gimana dong ya? Jadi kita mau ada pertanyaan satu dari kita. Kalian di rumah juga bisa jawab. Contohnya misalnya, contoh. Bisa dijawab ya di komen teman-teman. Siapa nama mama aku? Wow, pasti dong. Pasti lagi nonton ya kan? Pasti lagi dong. Pasti sekarang lagi komen. Karena itu fans saya. Pasti sekarang lagi ketawa. Itu apa? Fans saya. Satu payung ya. Satu payung. Apa ya? Ayo satu. Nama itu saya kita baru kode. Aku nggak dilanjutin ya, mengapa sih kayak. Nanti jawabannya ditulis besar-besar. Ya, nanti kalian tulis di bawah kan. Vertikal horizontal. Nanti orang yang namanya itu yang tahu jawaban sesungguhnya akan menunjukkan jawabannya supaya kita tuh beneran nggak sih kenal dia secara Oke. Jadi di sini ada 7 kertas, sekarang kita di sini ada 7, tapi teman-teman di rumah bisa di komen ya. Komen. Saya pengen tahu seberapa kenalnya kalian dengan Greater Generation yang ada di depan kalian ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di gedung apakah? Jadi by the way aku punya suami namanya Daniel ya. Oh. Di gedung cluenya ya. Ini clue, iya introduction. Di gedung apakah? Di gedung apakah? Sekali lagi, di gedung apa? Gaby dan Darien pertama kali bertemu. Nggak mau tahu pokoknya terserah. Oh berarti kan udah jelas banget nggak kenal aku ya. Tulis terserah apa Tega kan? banget kamu Fel. Oke. Apa coba? Mau tulis besar-besar. Bisa, kan satu orang itu lepas. Di gedung apakah? Ya. Ini ketahuan banget kalau kalian bisa ketik di komen ya. Di gedung apakah? Aku juga nggak tahu cara tulisnya. Pakai besar-besar. Oke. Kecil-kecil. Besar Besar dong. supaya kelihatan. Gede berkurang itu kecil sekali harus besar. Boleh. Saya bikin Di ini. gedung apakah Saya bikin Gaby dan buffet. Daniel pertama kali
Sudah siap. Di gedung apa? 1, 2, 3. Jibril. Anda luar biasa. Di Inggris lagi. Banyak kok di Osaka. Minggu lalu ya. Kalau Angel di mana? Wih, aku dari yang benar adalah di gedung Saphirius, guys. Ih, kalian lihat Saphire. Saphirius. Bener apa ya? Saverius. Saphirius. Itu gedung pertemuan seperti Ambon sana. Oh, Ih, so kita gini nggak pernah curi. Kalian. Salahnya siapa? Jangan salah kamera. Gini nggak? Yang gini nggak bukan sama. Ya, ya. Oke, next Next, ya. oke, next. Ayo, aku nggak tahu deh ini ada yang jawab benar nggak di bawah. Oke. Hadiahnya Toyota Avanza. Iya. Enggak. Oke, namanya goreng. next. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian mengenal orang ini dengan seksama? Minuman apa yang paling tidak bisa Ophelia minum? Oh, tahu banget sih ini. Minuman apa yang paling nggak bisa Ophelia minum? Kayaknya aku tahu deh. Aku tahu. Nggak tahu. Mengeluhkan gitu. Iya, udah nggak usah Kalau tidak tahu berarti dijelaskan. aku marah. Oke, kalau nggak tahu udah jelas banget ya, Opel bukan dari kita. Soalnya Opel bukan aku sering nggak pakai. Oh, iya. Oke. Oh, nggak usah dijelasin. Oke. Udah jelas banget ada orang yang udah tahu. Oke ya, jadi minuman apa? Teman-teman bisa ketik di bawah di komen minuman apa yang apa? Apa yang paling nggak bisa Opel minum? Nah, mungkin kayak itu racun. Racun. Baik. Jangan ajarin dah. Komen ya, oke. Siap, 1. Oke. Awas ini kalau nggak tahu Opel di depan nanti dicegah. Udah. Dia masih gambar. Tunggu. Iya. Bulan. Astaga salah lagi. Eh, Jawaban. Oh, ada dua jawaban. Hah? Ini bikin menu. Ini tuh bikin 2 jawaban. Ini bikin menu. Buat menu dia. Oke. Kok sama gitu? Oh, iya. Udah enggak apa-apa. Ya, oke sih. Kamu nyontek ya? Astaga. Pasrah banget. Saya minta maaf. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tiga. Minuman apa yang tidak bisa Opel minum? Jawabannya kopi. Apa jawabannya miras? Belas. Angel, kopi. Jawabannya kopi yang benar. Ih, parah banget. Edo, Nggak tahu. Saya ada 2 jawaban, saya tidak tahu sama air kira. Ini air tetap aja kira. salah semua. Kalau saya Mas, kayak jahat sekali. keren. Apa teriak sih? Nggak masalah. Ayo, Oh, nggak coba. masalah. Nggak masalah. Coba sih sekarang buktikan. Ya tapi benar kan air keras kan. Udah pernah ngawur. Oke, next. Oke. Kita fokus. Iya, Oke. fokus. Fokus. Oke. Oke, Apakah lanjut. kalian mengenal orang ini dengan seksama? Dededededeng. Pertanyaannya, akun Instagram apa yang paling menginspirasi Jibril? Tulis pakai @-nya. Jadi akun Instagram apa? Tunggu. Berarti tadi itu banyak yang mengenal Opel ya? Iya, sayang sekali. Oke, skip. Oke. Akun Instagram apa lagi itu? Akun Instagram apa yang paling menginspirasi buat Salah Jibril? kita bingung. Enggak apa-apa. Sudah salah satu kita tahu, Jim. Kita harus selesai. Oh iya. Aku tahu itu. Oke. Aku mau nama depannya doang. Udah deh, tulis aja. Oke. Ayo semuanya bisa ketik di komen. Kira-kira akun Instagram yang benar-benar Jibril sukai, yang benar-benar sering Jibril kunjungi, yang menginspirasi Jibril itu apa? Coba ketik di bawah ya. Selain @AFJ tulis gorong yang lain ya. Bisa. Kalau itu apa ya? Ya ini ya. Setelah dari ini kita akan berkelahi guys. Karena nggak saling mengenal. Oke, sudah siap? Oke. Jangan lupa pakai @-nya ya dok. Iya. Iya. 1, 2, 3. Tarang. Yeay. Itu yang Bener. betul kan? Bowo. Bowo Alter Liga. Dulu ya. Dulu ya. Enggak. Iya sampai di. Atas perawatannya begini. Ya tuh. Angel, kayaknya salah nih.
Aduh. Aku nggak tahu isi Udah, tadi udah. kunci gimana? Yang tahunya Andreas. Oh, saya tahu. Andreas. Astaga. Andreas, kamu tahu yang Kamu komen di sini, Andreas. Kamu komen. pasti aneh. Kamu pasti tahu. Saya bisa buat. Ada Oka dan tulis dua. Coba Oka. Oke. Madarian Hadi sama Dimas Dimas. Kaisar. Oke. Dimas Kaisar. Ih, Oka tau banget sih. Edo. Yang keras dong, yang keras. Dia lagi. Saya susah bahasa Inggrisnya. Siapa itu? Yang orang foto-foto bagus-bagus itu. Oh, Foto bagus. Nggak tahu. Kalau Jibril sendiri apa jawabannya? Mada. Udah luar biasa. Ini padahal udah dapet contekan tutup salah aja nih kayak gini. Next. Apakah kalian mengenal orang ini? Sukses. Siapa? Harus tulis ini, awas kalau Oke. bohong. Siapa aktor Korea yang lagi cacat idamkan? Ya, iya. Harus lihat sih, aduh. Nggak boleh salah ya tulis namanya. Oh iya, loh. Aku tahunya sama. Jangan kan mama Ca. Kayaknya semua yang kita sebut semua diidamin deh. Siapa itu semua yang kita sebut nanti? Sama ya? Udah. Saya tahu. Sama, Saya apa tahu. cuma kayak sekarang banget. Aktor ya. Oke. Jadi cowok ya. Oke, Lee Jong Wook. Oke. Boleh, tulis aja. Aku tahu Caca ini suka sekali nonton film Korea. Iya. Iya, Korea Utara. Nggak ada. Ntar lu tahu filmnya ya. Itu bawa kameranya di film. Mau nggak? Oke, boleh dibawa sebelum kita itu dihubungi oleh Oscar Korea Utara. 1, 2, 3. Saya punya 3 jawaban. Dimulai dari Theo. Oh ya, ini deh. Teo, diperlihatkan. Lihat kan? Dari Edo. Oh, sorry. Iya. Soalnya di sini. Silakan. Jungkook. Jungkook. Lee Jong Raf. Ya, di belakang kamera. Ambil kakak soalnya kakak Rafnya harus ke sini. Iya. Jangan merah itu. Ya. Semangat Ca Raffi. Dapat semangat. Lagi dong, lihat kamera dong, lihat kamera. Fokus. Jangan nanti. Tuh, jangan. Oh, nah. Oke, lanjut. Oke, boleh. Kita tahu nggak kameranya udah diarahin Caca. Ayo. Kamu. Ih, lihatin kamera dong. Di Canggu. Jangan kecewa. Opa. Oh, si Cicago. Iya. Ya, Yang benar. sosis saya nih. Yang kemarin. Apa ini lo? Gini kan sama saja. Bagus. Sip. Oke. Nah, sekarang apakah kalian mengenal orang ini dengan sangat baik? Oke, pertanyaannya adalah apa tagline dari online shop angel? Tagline-nya, slogannya. Oke, 5. 5. Kobe. Halo, Kobe. Itu Kobe. Oke, 1, 2, 3. Oi. Kita dari apa tagline? Baca dong. A delicious cake. A delicious cake for you. ASEAN cita rasa. Wih. Ada luar biasa. Wow, kecap bau. Kecap bau. Iya. Yang penting enak. Kayaknya bukan ya. Kayaknya orang Indonesia ya. Oke, next. Jibril. Di Amr. Enak. Gak dia di lampu. Kita teriak. Satu ada dia. Something sweet for someone sih. Yeay. Salah semua kalian. Sangat mengenal kayak Oke, next. Apakah kalian mengenal orang ini dengan sangat?
Oke. Ya. Siapa yang mau? Jangan dulu. Jadi beri. Ah. Ya, 21. Oke. Yang pertama judul. Judul Indie. ya, India. ya suka sesuatu yang berbau indie. Indie itu apa ya? Indie itu Asik. Catat Catat ya kalau kamu. Edo Jambon. Oke. Silakan. Oke, jalan aja. Sayap Edo apa aja? Jadi jawabannya apa? Jawabannya? Kalian juga ingin tahu ya? Iya, Itu hasil. Bernafas. Hidup saya simpel, anugerah itu bernafas. Oke, sekian salah service. Yeay. Bernafas itu anugerah. Sekian. Sekian. Enjoy. Tahu nggak? Gue mikirnya 2 hari loh ini berangkat blog ini. Ya berarti yang aku bilang kalau menanyakan jadi bernafas mau nggak? Itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan minta, saya tidak tahu. Oh. Jadi Theo ini introduction ya. Theo ini bersekolah di Jogja, ya. Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah abdi dalam? Iya benar. Oke, terakhir. Apa merek motor Theo di Jogja? Nggak tahu. A few moments later. Sampai warnanya juga kalau kalian benar-benar mengenal dia pasti ada nih di komen yang sampai ke warna-warnanya plat nomor gitu. Solger gitu. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Dari aku ya. Jawabannya adalah motornya perdana warnanya merah biru. Ya cari mana ini? Kamu cari Oke, next. Iya mana Mil? Selalu di depan. Iya. Oke, thank you atas semangatnya Ibu Bara. Oke, next, Novel. Next. Oke, baik ya, next. Yo. Oke, aku Apa? Sabian. Ada motor merek Sabian. Masih bilang. Semua tuh sudah tiba bilang. Maaf ya kalau yang nonton ini yang punya merek Sabian maafkan. Oke, Gua hanya sepeda lihat. oke, sekarang udah apa tuh? Ada blade. Ya aku bingung. Berarti aku tahu dari tadi motornya ada Bener jadi apa ya? Iya, aku kan pendidikan. Yang motor bebek surah. Iya. Jangan Caca. Yang benar Sabian. Jangan Yang benar Sabian. Sabian, master bulan tepena. Udah selesai. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita akan segera ke segmen selanjutnya. Langsung 3, 2, 1, kan? 3, 2, 1. Enjoy the service. Panas. Mari sama-sama kita memuliakan nama Tuhan karena Dia yang berkuasa dan bertata atas hidup kita. Yuk. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll
washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 oh. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, You're not done. you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu ada dengan kami. Saat ini kami mau menyembah-Mu, bersatu hati, bernyanyi bagi-Mu Bapa. Biarlah setiap nyanyian, apapun yang kami lakukan saat ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. We are an altar of broken stones, but You delight in the offering. You have the heavens to call your home, but You abide in the song we sing. 1,000 angels surround Your throne. We bring You praise that will never cease. But hallelujah from here below, still Your favorite melody. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jesus Christ, our King enthroned. All the praise is yours forevermore. Hallelujah, here below. All the praise is yours forevermore. Jesus Christ, our King enthroned. All the praise is yours forevermore. Hallelujah, here below. All the praise is yours forevermore. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Let's worship Him. Let's worship Him. Yes, Jesus. Let your name, yes, Jesus. Let your name be higher. Yes, we say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. Here as in heaven, Lord. Jesus, Jesus. Pujian kami Bapa, Haleluya, here below. Yesus. Yo, what's up? Greater Generation Gorontalo, gue J-Flow. Gue mau sharing sedikit aja soal gimana Tuhan menyertai gue dari awal karir sampai sekarang. Dan gimana suka duka, banyakan sukanya sih, di dalam menjalani kehidupan sebagai musisi profesional dan juga sebagai anak Tuhan. Inspirasi datangnya dari mana? Well, ini akan kedengaran klise ya kalau bilang bahwa inspirasi datangnya dari Tuhan. Tapi emang bener. Karena gini, gue udah pernah bikin lagu, dapat ide, inspirasi untuk bikin lagu, bikin lirik, bikin melodi, bahkan ide-ide kreatif lainnya sampai ke musik videonya masih kayak gimana, marketingnya gimana. Itu dari segala situasi tuh. Ada yang lagi nyetir di tengah kemacetan Jakarta yang sangat terkenal itu, lagi mandi, lagi berantem sama pasangan, lagi di supermarket, lagi milih-milih inget-inget daftar belanjaan, tiba-tiba keinget sesuatu, lagi jogging pernah, lagi main bola pernah. Jadi inspirasi datangnya dari mana aja. Tapi kalau kita percaya bahwa kita melibatkan Tuhan di setiap kegiatan kita, diajak meeting sama orang,
diajak makan sama orang, kepikiran tiba-tiba inget temen atau inget siapapun, terus kita teks, terus dari situ jadi pembicaraan, terus jadi akhirnya kepikiran sesuatu ide, berarti kan Tuhan ikut serta di setiap hal yang pada saat akhirnya kegiatan hal itu menjadikan sebuah inspirasi, ya berarti Tuhan berhak untuk ambil kreditnya dong. Berarti sah untuk kalau gue bilang bahwa inspirasi datangnya dari setiap hal yang diizinkan Tuhan untuk terjadi di kehidupan gue. Berarti inspirasi datangnya dari, there you go. Tujuan dan nilai-nilai yang mau gue tinggalkan sebenarnya lebih, gue harus memastikan bahwa gue punya karya yang mempunyai dampak. Kita sebagai orang Kristen harus jadi the best di apa yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang dibilang di Alkitab orang-orang yang cakap, orang-orang yang cakap dalam apa yang dia kerjakan, sehingga dia akan berurusannya dengan pembesar, dengan raja-raja segala macam. Dan itu yang nilai yang gue pegang. Gue harus menjadi yang terbaik dalam mengerjakan segala sesuatu. Talenta yang Tuhan kasih ini nggak boleh gue pakai setengah-setengah, harus full dan harus jadi dampak, dan orang harus bisa lihat, kok dia bisa bagus banget ya, kok dia bisa keren banget. Itu karena values, nilai-nilai yang gue dapat dari Bos Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan segala raja, the master of creativity. Nah, jadi walaupun nggak di setiap karya lo harus nyebutin Yesus, Tuhan, Hosana bagi Sang Raja, menjadi orang yang terlalu preachy dalam setiap apapun yang lo lakukan, bahkan sampai ke postingan sosial media lo. Tapi pastikan aja bahwa pada saat lo berkarya, lo melibatkan Tuhan, dan hidup lo, pada saat orang melihat, memang orang melihat bahwa peranan Tuhan di dalam hidup lo besar. Itu nilai itu yang mau gue kasih. Jadi gue harus excellent dalam semua yang gue lakukan, memperlakukan klien, menuhin deadline, pada saat gue ada di panggung, pada saat gue ada di TV, dilihat orang banyak, gue harus memastikan bahwa gue excellent nih. Dari gue excellent bahwa oh dia keren ya, dia on time, dia memperlakukan semua orang dengan baik, dia sopan, dia ramah ke kru, dia ramah ke semua orang, dia profesional, dan dia bagus banget, dia serius sama apa yang dia bikin, dia nggak pernah bikin karya yang jelek, yang asal-asalan. Itu semua akan lead ke orang lihat emang dia siapa, dia ngapain. Dari situ kita bisa bercerita tentang Yesus tanpa perlu berkhotbah. Ya, jadi nilai-nilai itu yang mau gue tinggalkan. Stuck, iya, sering banget. Itu hal yang paling wajar buat seorang seniman gitu ya. Pada saat lo berkarya pasti ada stuck. Dan stuck itu nggak bisa ditebak kapan datangnya dan berapa lamanya. Kalau gue, karena gue musisi full time ya, profesional. Jadi selain sebagai penulis lagu, gue juga produser rekaman, terus punya label rekaman yang gue jalanin bersama ada beberapa orang di dalamnya. Jadi tiap hari itu hidup kita musik, dari bangun pagi sampai tidur ya musik lagi gitu. Dari mulai bikin lagunya, bikin proposalnya, bikin semacam demo, ide campaign-nya, marketingnya, terus ada jadwal meeting ketemu orang label, meeting ketemu produser lain, meeting ketemu orang dari brand yang kita lagi ada kerjasama, kadang ketemu orang lebih random lagi. Jadi musik itu tiap hari, dan wajar banget kalau tiba-tiba bosan. Dan lumayan sering bosen, stuck, merasa nggak ada motivasi, semangat untuk ngerjain suatu hari itu, stuck, nggak ada ide, kayaknya kok semua udah dijadiin lagu ya, semua kata-kata, semua angle kehidupan kayaknya udah pernah dibahas gitu. Nah, kalau gue pada saat kayak gitu, ya udah jangan dipaksa. Berarti memang udah burn out, udah lagi kering ide, saatnya untuk mencari inspirasi baru. Nah, makanya bagus banget ada komunitas kayak teman-teman di Gorontalo gitu. Kita bagus banget untuk punya circle of friends, dan punya komunitas, dan punya hobi. 3 itu buat gue penting banget. Circle of friends jadi bisa habis itu melupakan sejenak lah ya tentang your main thing. Kalau buat gue musik, bisa ngobrol sama teman-teman, dengerin mereka cerita, dengerin ada kisah-kisah yang bisa menginspirasi. Terus punya komunitas, kayak gue punya komsel di gereja gue, dimana gue di situ bisa mendapat hal-hal baru juga dari sharing di grup itu gitu. Dan yang terakhir punya hobi. Nah, kalau gue udah stuck di musik, gue ya udah, gue main sepak bola, gue main basket, gue main sepedahan, ntar gue jogging, atau gue main PS4 dan berdoa semoga PS5 segera tiba, sama baca buku. Itu sih. Jadi kalau lagi stuck banget, jangan dipaksa. Berdoa boleh sama Tuhan, kayak lu butuh banget nih, emang udah mentok sama deadline, kayak gila harus ada idenya nih, kalau enggak
besok tuh gue harus submit sesuatu. Berdoa minta Tuhan kasih, tapi at the same time juga relax, jangan paksa, nanti juga akan muncul kok gitu. We call it writer's block. Meninggalkan jejak tuh sebenarnya balik ke pertanyaan yang sebelumnya, yang nilai-nilai dan tujuan yang mau gue tinggalin gitu. Gue mau meninggalkan jejak dikenang sebagai, kalau yang sebagai J-Flow-nya ya, sebagai musisi, gue ingin ninggalin jejak sebagai orang yang, sebagai musisi yang gak cuman bagus, tapi punya dampak, dan orang tahu bahwa gue selalu ngasih yang terbaik. Gue gak terlalu kepingin dikenang sebagai musisi yang karyanya begitu laku, punya puluhan hits selama hidup, punya views terbanyak. Enggak sih. Walaupun akan seru sih, nggak nolak juga kalau kejadian. Untuk jujurnya. Tapi lebih pingin dikenal sebagai musisi yang setiap kali merilis sesuatu, setiap kali punya karya, karyanya itu berdampak. Mungkin jarang-jarang rilisnya, dan mungkin dampaknya nggak yang viral gitu. Tapi orang akan mengakui bahwa setiap karyanya emang keren banget, dan orang tahu bahwa itu dibuat dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, dengan keseriusan yang 100%. Sebagai musisi pengennya dikenang sebagai musisi yang kayak gitu. Kalau sebagai pribadi, sebagai seorang Joshua Matulesi, mau dikenang sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya, dan sebagai orang yang baik. Jadi orang yang benar dan juga orang yang baik. Karena orang yang benar itu udah pasti orang baik. Tapi orang baik belum tentu orang benar. Jadi kepingin dikenang sebagai orang yang benar, yang juga baik. Baik ke sekitarnya, baik ke orang-orang yang kerja buat dia, baik ke orang-orang yang dia bahkan gak kenal, baik ke musuh-musuhnya. Baik. Supaya orang bisa melihat Kristus ada di gue. Itu aja. Semoga ini menginspirasi, membuat ada terobosan baru di pemikiran teman-teman. Kalaupun enggak, ya salahin yang minta gue untuk ngomong. Tapi makasih banyak Gorontalo. Semoga kita bisa ketemu satu hari. I'm wishing you well. Semoga semuanya tetap sehat, tetap kompak, dan tetap melayani Tuhan.